Adu badu badu do do adu. Hai, bawain lagu punya Adele, nyoba lagu cewek. Lumayan nih. There is no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in this water, but I can't bring myself to swim, and I am drowning in the silence. Baby, let me go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I choose to do. So go easy on me. Kenapa? Hah? Hah? Cek. Mu cari kon aja nyanyi baik guys. Kon cerita horor. Cerita horor. Oke. Hmm, cerita ini saya dengar sih ya. Dengar dari teman saya yang asalnya dari Gresik. Jadi eh, di salah satu desa di Gresik itu ada satu makam yang memang di situ menjadi sebuah cerita. Saya lupa inget maksudnya tempatnya itu pasnya di mana. Cuman itu sebuah makam di Gresik. Ceritanya gini. Jadi apa namanya itu? Lah, dalam makam itu kan terletak di sebuah kampung. Sebuah pedesaan yang memang masih terbilang sepi, sangat sepi. Nah, jadi di kampung itu ada satu makam yang lumayan besar dan memang di situ pernah terjadi suatu kejadian yang memang luar biasa. Awalnya gini, guys. Jadi gak jauh dari makam itu ada satu warung, satu warung yang biasanya itu buka sampai malam. Jadi buka sampai jam 9 malam. Warung itu buka sampai jam 9 malam dan itu jual kayak makanan kecil, kelontong, itu beras juga sampai yang apa? Kayak makanan ringan lah, kayak roti dan sebagainya. Susu, terus ya kebutuhan rumah tangga sehari-hari lah, macam-macam. Mie instan, kopi instan dan macam-macam. Jadi ya sebut aja namanya Mbok Paijem. Mbok Paijem lagi kasihan tuh jadi ya. Mbok Paijem itu nama samaran. Ya, dari nama samaran. Jadi Mbok Paijem ini punya warung kelontong daerah gak jauh dari makam. Lah, Mbok Paijem ini setiap maghrib itu selalu kedatangan tamu, selalu kedatangan pembeli, cewek, cewek guys, cewek masih muda pakai baju kotak-kotak, terus rambutnya segini rambutnya sebahu. Jadi kalau setiap maghrib itu pasti ada cewek yang masih muda itu beli roti sama susu. Jadi kalau warung Mbok Paijem itu beli roti sama susu. Ya satu kayak susu saset itu saset. Lah, ini hampir setiap maghrib guys. Jadi setiap maghrib itu dia ke situ, setiap
maghrib ya, lebih tepatnya menjelang maghrib itu dia selalu ke situ beli susu dan beli roti. Nah, akhirnya kan penasaran ya, Bapak Icung itu penasaran karena nggak tahu memang warga di situ nggak ada yang wajahnya seperti itu, dan setiap ke situ tuh setiap beli itu cuman eh, nunjuk nunjuk udah kasih uang, nunjuk nunjuk kasih uang pergi itu. Jadi yang ditunjuk selalu roti susu gitu, tiap malam, dan itu bikin memang Bapak Icung penasaran. Bapak Icung penasaran. Saking penasarannya mungkin ya pada suatu malam-malam berikutnya itu diikutin. Bapak Icung itu sengaja ngikutin sosok wanita itu. Jadi wanita itu ikutin. Oh kok ke arah makam. Lah, akhirnya kan masih penasaran tuh. Ada cewek masih muda, cantik juga. Nah, cantik itu kok masuknya ke arah makam, sedangkan di makam itu tidak ada rumah. Guys, daerah sekitar makam itu buat gambaran aja, sekitar makam samping kanan kirinya belakang depan itu nggak ada rumah. Jadi antara tempat makam itu dan tempat jualannya Mbok Paijem atau rumahnya Mbok Paijem itu memang jarang sekali rumah, guys. Jadi apalagi di sekitar makam itu, karena makam itu masuk ke dalam. Jadi akhirnya ikutin tuh, Mbok Paijem ngikutin sampai dia masuk ke gerbang makam itu, terus udah masuk. Karena Mbok Paijem takut tapi penasaran ya, tapi ya karena memang gede takutnya sih mungkin. Akhirnya Mbok Paijem balik lagi. Jadi ngobrolin sama suami, Pak, kok orang yang biasa beli susu sama itu kok masuk makam ya? Yang mana? Kata bapaknya, yang itu, yang biasa mari-mari beli susu sama roti itu. Oh yang itu, yang cewek masih muda itu, yang rambutnya sebau cantik itu. Iya pak, tadi ibu ngikutin terus penasaran tuh karena rumahnya di mana kok masuk makam. Ya takut lah. Ya udah deh, besok kita ikutin lagi. Besok bapak ikut. Akhirnya besok sorenya itu ternyata cewek itu masih ke situ lagi, guys. Jadi ke situ lagi seperti biasa, tunjuk beli susu sama beli roti tadi. Akhirnya bapak sama suaminya Bapak Ijem itu akhirnya ngikutin tuh. Jadi Bapak Ijem sama suaminya itu ngikutin sampai makam, ikut. Ternyata bener masuk lagi ke makam itu. Saking takutnya juga, bapaknya mungkin juga takut juga karena memang suasananya gelap. Mungkin takut ya, enggak sih melulu mungkin mikir hantu, enggak, tapi mungkin kata bapaknya sih takut ular, lagian ke bawah sadar gitu. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk kembali ke rumah. Nah, malamnya itu memang didiskusikan tuh antara Bapak Ijem sama bapaknya. Saya nggak tahu namanya tapi sebut aja Bapak Paijo gitu ya. Jadi Pak Ijem sama Paijo gitu. Ya. Nah, Pak Paijo sama Mbok Paijem ini diskusi karena mereka juga takut ya, karena takut penasaran, akhirnya besoknya mereka berencana untuk ketemu sama Pak Kiai. Jadi Pak Kiai setempat yang memang jadi imam di musola setempat. Akhirnya setelah ngobrol, namanya ya sebut aja namanya Paijem, Paijo, Paino ya. Jadi namanya Paino. Pak Kiai Paino gitu aja ya, Pak Kiai Paino lah. Akhirnya ketemu tuh, ngobrol antara Bapak Paijem, Pak Paijo sama Kiai Paino. Pak Paijo akhirnya ngobrol sama Pak Kiai gitu. Ini ada kejadian aneh ya, setiap sore di warung kita itu dibeli oleh seorang cewek yang belinya itu setiap beli nunjuk, diem, kasih uang, terus pergi. Nah, kemarin malam kita ngikutin Pak Yai, ternyata
masuk ke makam, padahal di makam itu nggak ada rumah. Nah akhirnya sama Pak Kiai itu disaranin, coba deh besok Pak Ijo tak kasih benang merah sama itu loh, apa namanya, eh, yang buat mancing itu, patis istilahnya kalau di sini itu patis atau kail yang gitu ditarik di tali sama benang merah, terus akhirnya dicantelin tuh di pakaiannya itu sengaja, jadi Pak Bajo udah siap, udah di belakang tuh cantelin. Akhirnya pulang sama malam itu kemudian cewek itu datang lagi beli roti sama susu, nunjuk terus akhirnya Pak Bajo udah tangkap tuh di belakang nyantelin kail itu. Akhirnya cantelin terus akhirnya dulu sampai masuk makam itu tetap dulu, terus tali itu kebetulan tali itu memang disiapin panjang coba, karena penasaran larinya kemana. Di sini memang sebetulnya Pak Kiai Ainu tuh tahu, cuman dia nggak mau menjelaskan karena takut mengada-ada. Akhirnya bener tuh udah dikasih terus sampai benang itu akhirnya berhenti, jadi diulur terus sampai panjang sampai habis berapa gulung, akhirnya berhenti. Nah setelah berhenti itu kan saya lupa, itu kemarin memang dipesan sama Pak Kiai Paino kalau memang benang itu sudah berhenti nanti ngabarin saya gitu. Nanti biar kita ikutin tuh sampai kemana. Bener, akhirnya bener kalau karena memang benang itu sudah berhenti, akhirnya ya udah tuh diikutin. Akhirnya ngabarin kan Pak Paijo, ngabarin Pak Kiai Paino, akhirnya Pak Kiai Paino datang, terus mereka ngikutin berdua. Katanya Pak Paijo nggak berani, jadi cuma mereka berdua antara Pak Kiai sama Pak Paijo. Akhirnya ngikutin sampai di depan makam. Sampai di depan makam akhirnya Pak Kiai itu bilang, Pak Paijo berhenti dulu ya, kita berdoa dulu sebelum kita masuk ya, buat jaga-jaga aja. Oke Pak Kiai, saya ikut. Akhirnya mereka berdoa dulu, berdoa sekian lama, terus akhirnya sudah, berarti akhirnya masuk. Ayo Pak masuk, udah aman Pak, aman Pak Kiai, bener ya, aman. Ayo kamu ikut belakang saja. Tutup tuh, diikutin. Lah ketika sudah masuk ke daerah makam itu terdengar suara tangisan bayi. Nah suara tangisan bayi itu semakin ulur dekat itu semakin keras suara. Akhirnya ngikutin terus Pak Paijo takut nih. Pak Paijo takut, kok ada bayi di sini. Pak Kiai gimana? Tenang, kamu ikut aku aja. Udah ikut. Kamu tenang, kamu berdoa aja udah. Biar kamu tahu yang sebenarnya seperti apa. Akhirnya tuh ngikutin Pak Kiai di depan, Pak Paijo di belakang, ikutin. Lah akhirnya benang itu berhenti pada satu lubang yang kecil, yang benangnya itu masuk ke lubang itu, dan di situ terdengar suara bayi. Semakin keras karena Pak Paijo takut nempel gitu ke Pak Kiai. Udah tenang, kamu tenang, gak ada apa-apa. Ini suara bayi kok. Ya bener Pak, suara bayi, tapi kok bayi kok di dalam lubang. Akhirnya Pak Kiai di situ berdoa. Udah kamu ikutin apa yang saya doakan, kamu ikutin. Misal Fatihah, akhirnya berdoa. Akhirnya sampai selesai. Setelah itu udah, Pak Paijo ayo kita bongkar yuk. Loh kok dibongkar Pak Kiai, kata Pak Paijo. Udah bongkar aja. Akhirnya terus betul dibongkar makam itu, lubang kecil itu dibongkar pakai kayu kecil, tapi pelan Pak, aja, nggak usah cepet-cepet, takut ada apa-apa. Ya jadi bongkar pelan. Masya Allah, ternyata di dalam lubang itu ada
bayi yang masih merah, yang masih kecil, sangat kecil, dan masih hidup, guys. Bayi itu masih hidup, guys, dalam sebuah lubang. Itu lubangnya agak besar, ada jarit, ada bayi yang masih hidup. Bayi itu masih seger, aneh kan. Terus kemana wanita itu tadi, cewek tadi itu kemana, nggak tahu kan. Nah, di samping kanan kiri dari bayi itu, ya guys, di samping kanan kiri bayi itu ternyata banyak sekali bungkus roti dan bungkus saset itu di sekitar itu, guys. Lah, kok bisa gitu, kok bisa gini pakai, kok bisa gini. Lah, terus lantas cewek itu siapa? Cewek ini sebetulnya makhluk halus. Jadi makhluk halus ini ternyata menolong bayi itu, sehingga bayi itu masih hidup, masih dikasih makan roti sama susu itu. Wow, ternyata bayi itu hidup. Lantas diambil tuh sama Pak Kiai, diambil terus dibawa pulang sama Pak Kiai, dibersihin. Mampir dibersihin di tempat Pak Ijo. Mbok Ijo takut gitu. Kok bayi dari mana ini, Pak? Bayi dari mana? Dari makam. Udah, nanti ceritanya aja. Nah, gitu, guys. Jadi bayi itu masih hidup dan dikasih makan oleh makhluk itu. Lantas makhluk itu siapa? Makhluk itu sampai sekarang menjadi misteri, dan tidak ada satupun orang yang tahu siapa sosok misteri itu. Ya gitu, guys. Ya gitu, mungkin cerita tadi lagi nyanyi dipotong, jadi ya sedikit lah, sedikit berbagi cerita horor. Ya lumayan lah, lumayan. Kalau mungkin kalian suka juga, nanti ada sih masih banyak stok cerita horor ya buat Bapak Ijo. Itu memang Bapak Ijo, terus akhirnya mereka berdua sepakat untuk makan tersebut, karena kebetulan Bapak Ijo sama Bapak Ijo itu belum punya anak, dan cerita itu berakhir segitu. Jadi sosok itu masih misterius. Oke, cukup sekian ceritanya. Lain kali kalau memang ya, ini karena dipotong tadi katanya bosan nyanyi terus, makanya pengen cerita horor. Oke guys, terima kasih ya. Berarti kalau kalian suka dengan cerita ini, lain kali nggak cuma nyanyi, saya mau cerita horor lainnya, banyak kok pengalaman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.